Hai guys, nama aku Catherine Sinta dari kelas 12 IPS 2 presensi 5. Nama saya Vito Victoria dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 18. Namaku Kesha Lintang dari kelas 12 IPS 1 presensi 19. Namaku Raka Ksatria dari kelas S12 IPA 2 absen 25. Apa kabar semuanya? Pasti sehat kan? Kembali lagi dengan kami kelompok 25 SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Kali ini pastinya akan beda dari tema sebelumnya. Nah, tema yang mau dibahas adalah iptek. Enjoy listening. Kehidupan manusia saat ini sedang berhadapan dengan era digital yang semakin maju. Hal ini berkaitan secara langsung dengan adanya perkembangan iptek. Segala aktivitas dan kebutuhan manusia di dunia nyata dapat dijalani dengan mudah. Sejarah perkembangan iptek memberikan dampak yang besar dalam penemuan baru di bidang teknologi. Perkembangan iptek juga membuat teknologi di bidang industri juga semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Seperti yang kita ketahui, di seluruh negara telah menerapkan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah teknologi yang memanfaatkan Internet of Things, alat yang dapat mengirim data melalui internet, lalu disimpan ke dalam big data yang terhimpun dalam jumlah sangat besar, yang kemudian diproses oleh artificial intelligence, kecerdasan buatan. Indonesia telah menerapkan revolusi industri 4.0 sejak tahun 2011, yang dimana sekarang Indonesia sedang menuju ke revolusi 5.0. Konsep industri 5.0 diciptakan oleh Jepang yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Jepang pada 21 Januari 2019. Industri 5.0 merupakan suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia, human-centered, dan berbasis teknologi based. Dengan adanya kehadiran robot dengan kecerdasan yang dianggap dapat menggantikan peran manusia. Hal itu menimbulkan pengaruh positif dan negatif terhadap NKRI. Dampak positif: 1. Alur distribusi jangkauan transportasi akan semakin cepat. 2. Kecerdasan buatan dapat membantu dan mengoptimalkan aktivitas dalam pekerjaan maupun tidak manusia. Nomor 3. Dengan adanya robot akan membantu kehidupan manusia dalam pekerjaannya dengan lebih presisi. Dampak negatif: 1. Membuat manusia semakin malas. 2. Membuat manusia semakin ketergantungan. 3. Semuanya bergantung kepada daya dan jaringan. Oleh karena itu juga harus bersikap selektif dalam menghadapi revolusi industri 5.0 nantinya. Technology makes everything easier, but there will always be pros and cons talking about it. The pros are like improving efficiency. We can perform more tasks in less time, saving time. As we are able to complete a task in lesser time, we can utilize the time saved for other important activities. Building better communication. The world has come closer and one can easily connect with a person sitting in another corner of the world. Well, the cons are: first, extreme dependability. A common example of this is using a cab service. Another example is using GPS to know the direction of any desired location. Second, it's expensive. There are still some people out there who cannot afford some technologies. Third, shortage of jobs. An increase in technology is going to ensure that tasks that humans could do earlier can now be achieved by machines and technology. Fourth, there are some malfunctions. The biggest disadvantage of technology is that all are machine-driven. Example: conditional sentence. If we are not selective in facing the 5.0 industrial revolution, then that could be a threat to the Indonesian state. Kemudian dampak-dampak yang lain bagi masyarakat adalah dampak positifnya. Yang pertama, meningkatkan intensitas komunikasi. Yang kedua, sebagai media pertukaran data. Yang ketiga, sebagai sarana bertransaksi dalam dunia bisnis. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, kualitas SDM menurun. Yang kedua, peningkatan jumlah pengangguran.
Yang ketiga, menambah ide kejahatan. Dan yang keempat, kurangnya komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Pemanfaatan iptek juga dilakukan dalam bidang pertanian, yaitu melalui revolusi hijau. Hal ini dilakukan untuk menjaga tercukupinya kebutuhan pangan manusia yang jumlahnya juga semakin banyak. Revolusi ini dengan kata lain mengubah pertanian yang sebelumnya menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian dengan teknologi modern. Berikut adalah data-data masyarakat dalam menggunakan alat teknologi, khususnya alat elektronik. Yang pertama ada HP sebanyak 60,5% dan ada komputer sebanyak 54,66%, lalu ada laptop sebanyak 14,71%. Di sini bisa kita lihat yang terbanyak adalah penggunaan HP sebanyak 60,5%. Dan di sini rata-rata atau meannya adalah 119,6. Lalu, kemajemukan masyarakat Indonesia sendiri berarti bahwa adanya perbedaan warga masyarakat ke dalam kelompok-kelompok secara horizontal. Walaupun adanya masyarakat yang majemuk ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini merupakan fondasi kita agar tetap menjaga toleransi dan juga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan yang ada. Agamanya juga berbeda-beda, tetapi mereka bisa hidup berdampingan. Antar pemeluk agama yang berbeda tidak menjadi masalah. Adanya kemajuan iptek, masyarakat Indonesia pun juga ikut mengembangkannya karena kemajuan iptek juga sangat berpengaruh besar kepada masyarakat Indonesia. Karena adanya iptek, masyarakat Indonesia kini lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang luas dan panjang. Prinsip-prinsip utama dalam kehidupan yang harus dijalani yaitu adil, jujur, cinta lingkungan, bersama itu lebih baik, kehidupan sebenarnya itu bukan di online, kegagalan bukan berarti kehancuran, komitmen perlu keseriusan, jangan menyepelekan hal-hal kecil, jangan lupa kepada Tuhan dan selalu berdoa. Maka dari itu guys, kita harus dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Selektif untuk memilih berita, dan pastinya gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai sia-siakan waktu yang kamu punya ya. Sekian dari kami, dan makasih yang udah dengerin podcast ini. Bye!